Kayak kasus yang baru-baru inilah, udah jelas dia lagi ngomong kaitan dengan Idul Fitri, dengan Lebaran yang berarti kaum muslimin kan. Terus dia nawarin supaya kaum muslimin makan makanan yang haram gitu. Jangan Anda kira handphone ini aman gitu. Ini termasuk benda yang menjadi sebab kita bisa dipantau. Semua rekening tuh ada di situ. Jadi kalau dia mau ke ATM, dia gini aja, gitu. Naik kereta, gitu. Naik bus, gitu ya kan. Karena di sini tersambung ke nomor rekening dia, gitu. Nah, tujuannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada 3 pertanyaan. Alhamdulillah. Yang pertama dari Pak Abdul Fattah. Ya, saya justru dengan pertanyaan Pak Abdul Fattah kelihatannya akan mengedit materi saya nih, sehingga dia akan jadi poin ke-8 nih. Jadi saya bacakan hadisnya ya. Hadis ini dari Imam Ibnu Majah, disebutkan sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, ya, yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yu'tamana fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa mar ruwaybidah? Qala ar-rajulu at-tafihu fi amril 'amah. Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh penipuan, ya. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang jujur didustakan. Pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah dikhianati, dianggap pengkhianat. Pada saat itu para ruwaybidah akan berbicara. Terus ditanya oleh sahabat, apa itu yang dimaksud ruwaybidah? Kata Nabi, orang bodoh yang turut campur ngurus urusan masyarakat luas. Begitu, ya. Jadi memang ini termasuk hadis pelengkap ya dari kondisi kita yang sedang berada fi ahdil fitan fi akhir zaman, di era penuh fitnah di akhir zaman ya. Dan memang begitulah yang sekarang muncul, bahwa pihak-pihak yang justru bertanggung jawab atas masyarakat luas ini omongannya itu sangat memperlihatkan, ya maaf kata gitu ya, kebodohan, tidak memperlihatkan kecerdasan, ya. Dan di sekeliling dia orangnya kayak gitu semua. Ya, kayak kasus yang baru-baru inilah, udah jelas dia lagi ngomong kaitan dengan Idul Fitri, dengan Lebaran yang berarti kaum muslimin kan. Terus dia nawarin supaya kaum muslimin makan makanan yang haram gitu, ya. Kita nggak usah sebut namanya, kita nggak usah sebut nama jenis makanannya ya, karena ntar jadi GR gitu, ya kan. Terus anehnya yang ngebelain, ya kan, juga ngebelainnya dengan cara yang, ya maaf kata gitu, bodoh juga gitu, yang makin kelihatan terpuruk. Ya inilah zamannya memang, zaman dimana orang yang jujur dianggap pembohong, sementara orang yang pembohong dianggap jujur. Orang yang amanah justru dianggap pengkhianat, sebaliknya pengkhianat dianggap orang yang amanah. Ini zamannya memang. Makanya sekali lagi makin kuat kan pentingnya kita punya takwa yang menghasilkan furqan, Pak. Karena kalau furqan itu ada dalam diri kita, kita nggak akan ketipu, Pak. Yang sodik kita bilang sodik, yang kadzib kita bilang kadzib, yang khain kita bilang khain, yang amin kita bilang amin. Nggak ketipu kita, nggak kecelek kita, ya. Makanya pentingnya di situ, ya. Alhamdulillah, jazakallah khair nih dari Pak Abdul Fattah, bisa jadi masukan saya untuk jadi poin ke-8 nanti. Insyaallah. Baik, pertanyaan kedua, cashless society. Jadi memang ini rencana besar, Pak, dari para elit global. Para elit global itu ingin supaya semua manusia tidak ada lagi menggunakan uang kertas, Pak, uang cash ya, tapi semuanya serba digital. Dan yang lebih mengerikan kalau digital itu dalam bentuk sesuatu yang ditempelkan ke tubuh kita. Ya, kalau seperti di negara Swedia, negara Denmark itu sudah terjadi, Pak. Jadi dimasukin chip, semua rekening itu ada di situ. Jadi kalau dia mau ke ATM, dia gini aja, gitu. Naik kereta, gitu. Naik bus, gitu ya kan.
ngambil minuman dari yang tahu kan ada jualan minuman tuh di stasiun kereta misalnya atau di airport gitu kan, dia tinggal tet gitu kan, karena di sini tersambung ke nomor rekening dia gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya semua orang bisa dipantau, dia berada di mana saat ini, dia belanja apa aja, dia belanja di toko mana, ya kan, itu semua terpantau, Pak. Kalau pakai uang cash kan nggak bisa terpantau, Pak. Gitu. Karena mereka kaum global, pendukung NWO, New World Order, atau tatanan dunia baru, kalau saya justru lebih senang menyebutnya sistem Dajjal ini, mereka itu ingin menguasai semua orang ingin dipantau, pingin ketahuan gitu, kemarin jam berapa dia ada di mana gitu kan, itu pingin dipantau gitu. Jadi sesungguhnya memang ini perkembangan yang cukup mengkhawatirkan ya. Saat ini yang bisa kita lakukan adalah berdoa semoga nggak tercapai itu, tapi secara rencana itu sudah matang, Pak, udah matang sekali. Bahkan sudah ada contohnya di Swedia, di Denmark, itu sudah begitu, dan mereka bangga sekali bisa menggunakan itu. Karena apa? Merasa lebih praktis, nggak perlu bawa-bawa uang sana kemari, ya kan, nggak perlu istilahnya masih buka mobile banking. Kalau kita sekarang masih pakai mobile banking misalnya gitu kan, untuk kirim-kirim atau untuk ngelihat saldo kita berapa gitu kan. Kalau dia nggak, udah di tangannya aja, udah semua tuh di tangan, ditempelin, dimasukin chip begitu, ya kan. Jadi kita harus berdoa mudah-mudahan Allah tidak izinkan itu terjadi, sekalipun mereka rencananya sudah matang banget ya. Dan yang kedua, kalau memang terjadi, mudah-mudahan Allah kasih kita jalan keluar untuk tidak terlibat di dalamnya. Karena sejujurnya kalau kita terlibat di dalamnya, ibaratnya kita udah nyerahin leher kita, Pak. Sama juga nyerahin leher, Pak. Karena apa? Semua kita terpantau. Kita ada di mana jam segini, jam segini, jam segini, itu semua jelas, Pak. Ya, orang ada pusat datanya, Pak. Gitu. Ya. Sebenarnya alat ini pun, handphone ini alat pemantauan kita, Pak. Kita bisa dipantau dengan alat ini, Pak. Gitu. Jangan Anda kira handphone ini aman gitu. Ini termasuk benda yang menjadi sebab kita bisa dipantau gitu. Cuma masalahnya mereka mau mantau apa enggak gitu aja, merasa perlu atau enggak memantau gitu. Baik, kemudian kepada akhwat di belakang tadi, ada tidak dalil yang mengindikasikan, mengisyaratkan berapa lama kita akan di babak terpuruk ini ya? Tidak ada yang menyebutkan berapa lamanya. Yang ada adalah tanda-tandanya ya. Jadi ada tanda-tanda. Nah, di antara tandanya yang sangat penting adalah hudur al-Mahdi. Hadirnya al-Mahdi itu menjadi tanda kita akan beralih, berpindah dari babak ke-4 ke babak ke-5 gitu. Dan kalau kita tahu bahwa hadirnya al-Mahdi menjadi tanda perpindahan babak, itu bukan alasan untuk kita sekarang kerjanya cuma nunggu kedatangan al-Mahdi saja, bukan. Ya, kalau sekedar nunggu nggak berbuat apa-apa, jangan-jangan biar kata dia datang juga kita nggak akan gabung sama dia. Karena apa? Karena kita nggak ada upaya mempersiapkan diri dan keluarga. Makanya harus persiapkan diri dan keluarga supaya Allah nantinya memilih kita termasuk bagian dari Jaisyul Mahdi, pasukan Al-Mahdi. Sebab kata Nabi Muhammad SAW, ada perintah yang harus kita taati kalau Al-Mahdi sudah muncul. Apa itu? Fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan ala thalji fa innahu khalifatullah al-Mahdi. Artinya, jika kalian sudah melihat kehadiran al-Mahdi, pergilah berbaiat dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah khalifatullah al-Mahdi ya. Nah, jadi ini bukan barang mudah, Pak ya. Apalagi kalau kemana-mana pergi naik pesawat harus pakai paspor, udah disuntik vaksin, ribet gitu. Disuntik vaksin kagak mau kan, sementara kita perlu pergi ya kan. Gimana tuh ya. Makanya dari sekarang minta sama Allah kemudahan supaya Allah memilih kita menjadi bagian dari yang dimudahkan, dan penuhi syarat-syaratnya untuk menjadi jundullah, tentara Allah. Nah, syarat-syaratnya di mana diterangkan? Silakan dicatat, terutama penanya akhwat tadi, surat Al-Maidah 54, 55, 56. Ini sering disebut sebagai ayat-ayat tentang al-akhlaq al-asasiyah li jundillah, akhlak dasar dari seorang tentara Allah. Disebutkan dalam ayat ini, rangkaian ayat ini 3 ayat, 54, 55, 56. Hai orang-orang beriman,
barang siapa di antara kalian sudah murtad dari agamanya, Allah akan datangkan satu kaum, satu generasi baru. Ciri-cirinya bagaimana? Satu, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Dua, adzillatin alal mu'minin, berlemah lembut dengan sesama saudara beriman. Tiga, a'izzatin alal kafirin, dia punya marwah kehormatan diri karena iman di hadapan orang kafir. Dia nggak silau melihat orang kafir, nggak karena orang kafir berkuasa, punya sains teknologi, punya harta, ya kan, dia jadi silau, inggi-inggi di depan orang kafir, enggak. Yang keempat, yujahiduna fi sabilillah, dia beragamanya sampai ke tingkat berjihad di jalan Allah, bukan sekedar nyari pahala pribadi, tapi ingin demi kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Yang kelima, la yakhafuna laumata laim, dia tidak takut celaan orang yang suka mencela. Mau dituduh radikalis kayak, mau dituduh teroris kayak, ekstremis kayak, nggak peduli dia. Yang penting dia tidak maksiat sama Allah dan Rasulnya, ya. Dan yang keenam, dia punya urutan ketaatan yang jelas. Pertama kepada Allah, dua kepada Rasulullah SAW, tiga kepada orang-orang beriman. Tapi nggak sembarang orang beriman. Orang beriman yang satu menegakkan sholatnya dengan baik dan benar, dua menunaikan zakat, tiga tunduk pada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika 6 ciri ini sudah kita penuhi, maka Allah kasih jaminan di ayat 56-nya, fa inna hizballahi humul ghalibun, sesungguhnya partai Allah pasti diberi kemenangan sama Allah ta'ala. Jadi sudah menjadi tentara Allah kalau sudah seperti itu. Nah, kalau sudah kita jadi tentara Allah, di mata Allah kita jujur menjadi tentara Allah, insya Allah Allah akan pilih kita menjadi bagian dari yang dimudahkan hijrah berbaiat pada Al-Mahdi, insya Allah ta'ala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin suatu ketika kita perlu bahas juga ya materi tentang Al-Mahdi, ya Pak, ya, karena jangan sampai kita ditipu sama Al-Mahdi palsu, Pak, karena banyak Al-Mahdi palsu sekarang bermunculan, ya, yang segala mimpi sampai ratusan kali ketemu Nabi Muhammad SAW lah, segala macam gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada. Kalau masih ada satu atau dua lagi pertanyaan, cukup? Alhamdulillah. Sudah pintar semua, alhamdulillah. Ya salli wa sallim